Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Arista dan kali ini gue bagi-bagi tips bagaimana sih cara pakai Couchsurfing dengan aman. Karena banyak banget dari kalian yang penasaran cara pakai Couchsurfing. Secara gue pakai Couchsurfing tuh sering banget ya teman-teman. Banyak yang berpikiran kalau duit gue tuh banyak banget karena gue sering kesana sini, traveling sana sini. Kayaknya duit lo nggak bisa habis. Enggak, jadi sebenarnya duit gue tuh pas-pasan aja. Emang gue tuh banyak nabung, emang untuk traveling kayak gitu. Dan jadi gue menekan beberapa cost dengan cara Couchsurfing kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian wondering cara yang aman pakai Couchsurfing, aku akan kasih tahu di video ini. Jadi tonton sampai habis ya. Yang pertama adalah pengertian. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu nih Couchsurfing itu apa sih. Jadi Couchsurfing itu sebenarnya website teman-teman, website untuk traveling yang digunakan oleh para traveler around the world. Nah di sini itu fungsinya Couchsurfing itu adalah untuk mengenal local culture, mengenal local people, dan yang paling oke itu adalah kita bisa tinggal gratis dengan orang lokal. Dengan cara demikian kita tuh bisa mengenal culture atau budaya negara tersebut dengan lebih baik, karena kan kita tinggal sama lokal tuh kan. Kalau misalnya gue bisa simpulin, ada 3 manfaat Couchsurfing. Yang pertama itu adalah mendapatkan teman baru, yang kedua living as local, yang ketiga adalah menghemat biaya akomodasi. Couchsurfing ini tuh gak cuma digunakan di Indonesia aja, tapi digunakan di seluruh dunia. Jadi waktu itu gue pernah pakai Couchsurfing ini di banyak sekali negara, misalnya kayak Italia, Norwegia, Swedia, bahkan Israel dan Maroko. Nah emang sih kita harus hati-hati pakai Couchsurfing karena kita kan akan stay atau tinggal sama orang asing ya teman-teman. Jadi kita juga harus benar-benar waspada dan memilih orang tersebut yang mau kita inepin dengan baik-baik atau dengan hati-hati. Nah aku akan kasih tahu tipsnya gimana sih cara pakai Couchsurfing dengan aman. Yang pertama itu adalah buat profil yang menarik. Jadi kalau misalnya di Couchsurfing itu kan nanti ada profil tentang diri kamu itu seperti apa. Jadi di situ kalian harus lengkapin profil kalian misalnya dengan foto yang menarik. Kalau bisa fotonya jalan-jalan atau misalnya hal-hal yang yang lucu atau yang cool gitu lah. Misalnya kalian suka hiking, kalian bisa taruh tuh foto hiking kalian. Kalau kalian suka pergi ke pantai, mungkin bisa juga kasih foto di pantai atau lain sebagainya. Ya kayak hobi-hobi kalian gitu lah. Jadi itu untuk menarik para orang-orang yang misalnya yang mau ngasih kalian tempat tinggal atau yang akan datang ke kalian untuk request stay. Dan dengan begitu kan kalian bisa memberitahu kalau misalnya hobi kalian itu apa. Siapa tahu hobi kalian dengan orang yang akan kalian tuju atau yang akan kalian temui itu nanti sama. Jadi otomatis kalian bisa lebih klik dengan cepat seperti itu. Dan kalau misalnya di Couchsurfing itu, kalau bisa kalian harus cantumkan profil yang benar-benar lengkap. Misalnya kayak nama kalian ya jangan nama palsu lah gitu kan. Terus pendidikan itu juga biasanya ditanyain, terus umur, bisa bahasa apa aja. Bahkan kalau misalnya nggak fluent atau nggak lancar juga apa, bisa bilang nanti kayak sedang belajar misalnya bahasa Spanyol, bahasa Belanda, atau bahasa Inggris. Terus nanti kalian juga ada tuh ditulis tulis kalian tuh sukanya apa, interestnya apa, buku apa yang kalian suka, film apa yang kalian suka, musik, dan negara mana aja yang pernah kalian kunjungi. Nah kalau di situ, kalau menurut gue kalian harus isi dengan lengkap dan semenarik mungkin, karena cara inilah yang sangat handal untuk menarik host atau orang yang akan memberikan tumpangan ke kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung gimana caranya buat profile Couchsurfing yang menarik, kalian bisa intip Couchsurfing aku di sini. Nanti aku akan kasih linknya di bawah ya. Yang kedua adalah mengumpulkan referensi yang banyak. Jadi referensi itu sangat-sangat penting dalam Couchsurfing teman-teman. Kenapa? Karena dalam referensi itu kita bisa tahu gimana sih orang tersebut dari mata orang lain kayak gitu. Misalnya kita mau pergi ke Italia, terus di situ kan profilnya mungkin nggak terlalu lengkap gitu ya. Habis itu tapi orang ini ada referensi gitu, ada beberapa. Nah kalian harus baca tuh referensinya, apakah orang-orang itu memiliki pengalaman yang positif atau tidak sama orang ini. Kalau misalnya dia positif, pengalamannya oke dan fun, berarti orang ini beneran ada dan pastinya akan memperlakukan kamu dengan baik juga, karena dia juga telah memperlakukan orang lain dengan baik dan orang tersebut juga memberikan referensi yang baik. Nah kalau misalnya kalian melihat ada orang yang memiliki referensi negatif, kalau bisa dihindarin, karena takutnya hal itu juga bisa terjadi ke diri kalian. Nah kalau misalnya kalian tanya, Kak gimana sih caranya ngumpulin referensi gitu?
Nah, kalau misalnya kalian belum pernah stay sama orang atau kalian belum pernah memberikan orang lain tempat tinggal, maksudnya bukan tempat tinggal, maksudnya kayak belum pernah nginepin orang ke rumah lo sebagai host atau sebagai server ya. Oke, biar nggak bingung, ada 2 konsep yang harus kalian tahu di dalam couchsurfing. Yang pertama itu adalah server. Server itu adalah orang yang mencari tumpangan. Namanya server ya. Sedangkan kalau host itu adalah orang yang memberikan tumpangan. Nah, ketika kalian mencari tumpangan, jadi otomatis kan kalian mencari host ya, dan kalian servernya. Nah, di situ kalian juga harus tahu nih, apakah host ini memiliki reference yang baik. Jadi jangan asal nginep gitu loh teman-teman, karena kan nggak aman, apalagi kalau misalnya kalian perempuan. Jadi kalian harus benar-benar pastiin kalau orang ini memiliki reference yang baik. Sedangkan kalau kalian bingung gimana sih kak caranya biar kita dapat reference yang banyak dan yang baik. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah menjadi host sebelumnya, jadi otomatis kan kalian nggak punya reference ya, dan kalian juga belum pernah server sebelumnya, jadi otomatis kalian juga nggak punya reference dari host gitu. Yang kalian bisa lakukan adalah kalian pergi ke couchsurfing gathering. Nah, couchsurfing gathering ini biasanya banyak diadakan di setiap kota, nggak cuma di luar negeri tapi di Indonesia juga banyak. Misalnya kayak di Bali itu ada couchsurfing community itu di Bali, terus ada di Pekanbaru, di Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini biasanya emang suka traveling, teman-teman. Nah, di situ kalau misalnya kalian klik sama orang, terus memiliki hubungan yang cukup baik, atau memiliki percakapan yang oke gitu, pas di gathering itu, kalian bisa saling-saling buat reference satu sama lain. Jadi otomatis kalian juga memiliki reference dari orang ini. Jadi kalau misalnya di couchsurfing itu, reference tuh nggak harus dari host atau server aja, tetapi juga ada dari orang lain yang bukan, yang kalian tuh ketemu ketika traveling, atau misalnya cuma meet up aja. Jadi saran aku, aktif di couchsurfing gathering community gitu di kota kalian. Yang ketiga adalah baca profil baik-baik. Kalau misalnya kalian pengen tinggal sama orang secara gratis, nggak berarti kalian asal nginep aja kan. Kalian juga harus mengutamakan keamanan pastinya. Dengan cara seperti apa sih? Baca profil orang tersebut dengan baik-baik. Jadi misalnya kalau di couchsurfing itu, di satu kota tuh banyak banget teman-teman yang menyediakan tempat tinggal secara gratis. Nah, di situ ada berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Di situ kalian juga harus rajin-rajin baca profilnya, jangan asal request aja. Jadi kalau misalnya gue biasanya itu, gue lihat nih dari interest mereka tuh seperti apa sih, hobi mereka seperti apa, habis itu dia belajar apa, dia sukanya apa. Nah, kalau misalnya gue ngerasa, nih orang nih kayak bener-bener kayak gue banget, atau kita tuh memiliki kayaknya punya koneksi yang baik nih nanti kalau ketemu. Terus pas kamu nyampe ke sana kalian nggak baca gitu dan kaget kan. Jadi baca dulu gitu, jangan asal nginep. Dan kadang tuh juga banyak yang menyediakan kamar pribadi. Jadi misalnya dia punya kamar 2 gitu kan di rumahnya. Jadi kalian bisa dapat private room, ada yang tidurnya di sofa. Nah, itu kan disebutin biasanya. Dan gimana caranya sampai ke rumahnya. Jadi entah itu rumahnya itu di sentrum pusat kota, atau misalnya agak jauh berapa kilometer dari pusat kota. Nah, itu biasanya mereka akan cantumkan. Jadi sebelum memilih tempat tinggal, kalian juga harus baca dengan baik-baik. Jadi jangan asal pilih ya teman-teman. Yang keempat adalah baca rekomendasi. Nah, selain melihat profil, tadi kan juga udah bilang kalau misalnya gue juga baca rekomendasi orang tersebut. Nah, ini menurut gue tuh penting banget di couchsurfing, karena rekomendasi itu kan kayak ulasan yang diberikan oleh orang lain mengenai diri kita ya. Jadi itu kan kayak benar-benar jujur tanpa paksaan biasanya. Jadi kita nulis apa atas dasar pengalaman kita gitu. Nah, di sini tuh penting banget menurut gue teman-teman. Nah, di situ gue benar-benar kayak baca benar-benar apakah nih orang nih benar-benar baik atau enggak, terpercaya atau enggak, baik atau enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada 1 atau 2 kejadian yang jelek, misalnya ada rekomendasi yang jelek, itu bisa mempengaruhi profil kamu banget gitu. Jadi kalau bisa berikan kesan yang baik kepada orang tersebut sehingga mereka akan memberikan rekomendasi yang baik gitu. Dan kalau misalnya kalian baca satu profil kalian suka banget, tapi misalnya ada beberapa rekomendasi negatif, kalau bisa jangan deh. Takutnya nanti itu terjadi juga ke kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian tetap mau coba, tapi misalnya yang negatif cuma 1, tapi misalnya ada 50 positif, nah itu mungkin bisa lah, kan itu kan 1 dari 1000 ya, jadi mungkin coba aja nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada pilihan lain gitu. Tapi kalau bisa cari yang benar-benar
rekomendasinya positif, terus juga profilnya sesuai dengan karakter kita atau pribadi kita, sehingga kita tuh nanti bisa nyambung kayak gitu dengan dia. Yang kelima adalah buat pesan personal. Seperti yang tadi aku udah bilang, buat pesan personal itu sangat penting teman-teman ketika kita mau request untuk tinggal sama orang asing. Jadi kalau bisa sebut nama mereka, dan lucunya kadang itu mereka tuh punya kode loh. Jadi kayak misalnya gue tuh juga ada kode yang harus disebutin ketika kalian buat pesan ke gue. Jadi kayak gue misalnya kodenya misalnya laut mati gitu. Jadi misalnya di profile tuh kalau misalnya kalian mau stay sama aku, kalian harus buat pesan dengan sebut laut mati. Kalau misalnya kalian nggak sebut laut mati, berarti kalian nggak baca profile aku, dan ya udah gue nggak bakal balas gitu. Nah kalian tuh harus benar-benar kayak baca profile ya. Jadi soalnya gue tuh cuma pengen tahu kalau misalnya orang ini benar-benar baca, nggak asal mau nginep gratis aja di tempat gue gitu loh. Di situ kalian juga harus sebutin nama kalian tuh siapa, dari mana, mau kemana, berapa lama mau tinggal, kenapa request sama dia. Sebutin juga hobi kalian itu apa yang maksudnya yang sesuai atau yang mungkin kayak sama orang tersebut. Jadi buat koneksi gitu loh teman-teman. Jadi jangan asal request yang "Hi, my name is Arista, I would like to stay for free with you for one night. Can I stay with you?" It's not nice, right? Jadi kayak siapa lu? Kenal aja kagak, mau stay gratis lagi, caranya ngomong kayak gitu. Kan gak asik gitu ya. Jadi kalau bisa tuh buat pesan yang baik, yang ramah, terus yang sopan juga, dan sebutin juga kenapa kalian mau pergi ke situ gitu. Jadi otomatis orang ini tuh juga ngerasa punya koneksi sama kalian dan mau memberikan penginapan gratis ke kalian gitu loh teman-teman. Yang terakhir adalah info orang terdekat kalian. Jadi misalnya kalian akan tinggal sama orang dan mereka tuh akan memberikan alamat mereka teman-teman ke kalian, gimana cara pergi ke rumahnya, naik apa, dan lain sebagainya. Buat amannya, kalian tuh juga harus info ke orang terdekat kalian kalau kalian itu mau nginep di rumahnya si A, di alamatnya ini, berapa lama. Jadi setidaknya orang terdekat kalian itu seperti misalnya orang tua kalian, misalnya teman baik, atau misalnya pacar kalian itu tahu kalian tuh tinggal di mana gitu. Apalagi kalau misalnya kalian traveling sendiri. Jadi biasanya gue itu juga tulis nih alamatnya di buku gue, dan gue juga kasih tahu orang terdekat gue tuh gue mau pergi kemana, misalnya nanti tuh nginepnya di mana, dan gue kasih tuh alamatnya ke dia gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka tuh tahu gue tuh posisinya di mana gitu sih. Misalnya kita nggak berharap sesuatu yang buruk itu terjadi, tapi kita juga harus jaga-jaga gitu. Oke teman-teman, itulah tips dari gue gimana sih caranya pakai Couchsurfing dengan aman, terutama buat kalian yang suka jalan-jalan dengan cara murah gitu. Berdasarkan pengalaman gue, Couchsurfing itu aman banget karena gue tuh pernah pakai Couchsurfing itu waktu jalan-jalan sendirian sebagai perempuan, dan gue juga pernah pakai Couchsurfing ketika gue jalan-jalan sama teman gue dan sama pacar gue gitu. Jadi sebenarnya Couchsurfing ini aman dan keren banget. Mereka tuh kayak orangnya baik-baik banget, dan gue selalu memiliki pengalaman yang luar biasa dari Couchsurfing karena gue tuh benar-benar bisa mendapatkan pengalaman sebagai orang lokal gitu. Misalnya waktu itu gue tinggal di Maroko, ya udah tuh kayak gue tinggal di rumah yang orang Maroko, terus dikasih makanan Maroko sama mamanya, pokoknya dimasakin, terus dibuatin henna. Jadi tuh kayak sesuatu pengalaman yang nggak bakal bisa kalian dapatkan ketika kalian tuh tinggal di hotel atau di Airbnb dan lain sebagainya. Terus ingat banget waktu itu gue pernah di Swiss, dan gue tuh bener-bener dikasih kayak kamar pribadi, terus gue bisa lihat danau Interlaken gitu loh dari kamar gue. Keren nggak tuh? Tapi kadang pengalaman dengan Couchsurfing ini nggak selalu positif teman-teman. Gue juga pernah punya pengalaman Couchsurfing yang negatif. Nanti kayak gue bakal bahas di video selanjutnya atau yang lainnya, pengalaman negatif apa aja sih yang pernah gue dapatin ketika gue Couchsurfing kayak gitu, biar kalian juga dapat gambaran seperti apa gitu. Jadi sebenarnya Couchsurfing itu aman, tapi juga gimana cara kita membuatnya aman gitu, dengan cara ya tadi yang udah gue sebutin. Jadi setidaknya kita juga memproteksi, kita juga bisa memilah-milah mau tinggal sama siapa. Jangan cuma karena pengen tinggal gratis, kita suka-suka kita aja, mau request kemana aja. Jadi kalau bisa kita request sama orang yang benar-benar kita rasa oke, kayak gitu. Jadi kita juga harus milih gitu sih teman-teman. Oke, semoga aja tips ini berguna buat kalian. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya
saran buat gue tentang video selanjutnya, apa yang kalian pengen tahu, feel free untuk kasih komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Tentunya kalau misalnya kalian belum subscribe, dan bunyikan lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi ketika gue buat video baru. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!